Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPS KD 3.4 KD 44, yaitu makna proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Anak-anak, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan pernyataan atau pengumuman kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi adalah titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia. Apa ini maksudnya? Ya, proklamasi itu merupakan titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia waktu melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Sedangkan dikatakan bukan akhir perjuangan. Ya, karena apa? Karena setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia tetap harus berjuang untuk mempertahankan juga mengisi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, dalam hal ini proklamasi memiliki makna bagi bangsa Indonesia, yaitu antara lain merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga bukti lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga merupakan akhir penjajahan kaum kolonial bagi bangsa Indonesia. Juga proklamasi merupakan pernyataan bebas dari belenggu penjajahan menuju masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Juga merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan memberi kesempatan seluruh rakyat menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dengan nilai-nilai budaya yang tinggi. Juga memberikan kewenangan bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Pada waktu penjajahan dulu, sumber daya alam kita yang berhubungan dengan sumber daya ekonomi dikuasai oleh penjajah. Maka setelah merdeka, bangsa Indonesia bebas untuk menguasai dan mengelola dengan mandiri. Ya. Maksudnya di sini bebas bukan berarti semaunya sendiri ya, tetapi menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Juga bukti lahirnya tata hukum Indonesia menggantikan tata hukum kolonial. Pada zaman penjajahan, hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh penjajah dan merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Hal ini karena proklamasi menandakan bahwa Indonesia telah resmi menjadi sebuah negara sehingga dapat bekerja sama dengan negara-negara lain di seluruh dunia ini. Nah, dalam mengisi kemerdekaan dibutuhkan perilaku yang baik atau yang merupakan perilaku positif warga negara untuk mengisi kemerdekaan. Antara lain, mengisi kemerdekaan dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Contohnya saja, seorang dokter yang ahli dalam bidang kesehatan mengisi kemerdekaan di dunia kesehatan. Begitu pula yang olahragawan membela bangsa dalam bidang olahraga, dalam event-event nasional maupun internasional, dan lain-lain ya. Juga menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan melanjutkan cita-cita perjuangannya. Bagaimana melanjutkan cita-citanya atau apa cita-cita perjuangan para pahlawan itu dulu? Ya, awalnya dulu adalah untuk merebut kemerdekaan. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Maka kita wajib untuk melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan tersebut.
memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini perlu sekali ya, karena persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan senjata paling ampuh dalam mengusir penjajah. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia berhasil mengusir para penjajah. Waktu belum bersatu, masih mudah diadu domba dan dikuasai oleh penjajah. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa ini juga merupakan sikap yang perlu dikembangkan oleh setiap warga negara. Meningkatkan kemandirian bangsa. Nah, ini benar-benar harus ditingkatkan kemandirian bangsa. Maksudnya apa? Bangsa Indonesia harus bisa mandiri, tidak tergantung oleh atau kepada bangsa lain. Nah, meningkatkan pembangunan di skala bidang yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bisa kita lihat bahwa pembangunan sekarang ini dilaksanakan di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota saja, tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi ke seluruh pelosok tanah air, baik dari Merauke sampai dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua sana. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling toleransi. Ini sangat penting karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, keturunan. Maka sikap toleransi ini perlu sekali dikembangkan di antara warga negara Indonesia untuk mewujudkan keamanan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan penguasaan iptek untuk membangun bangsa. Nah, bangsa Indonesia harus bisa menguasai iptek dan tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain, karena kalau ketinggalan dengan bangsa lain, nah kita bisa dikuasai dalam hal ekonomi atau penemuan-penemuan ya. Bangsa Indonesia, apalagi kalian sebagai generasi penerus, ini wajib belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang berguna, bermanfaat untuk membangun bangsa kita. Nah, bagaimana cara-cara kalian sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Yaitu kewajiban kalian yang utama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini untuk mencapai tujuan cita-cita kalian supaya bisa menjadi generasi yang tangguh, yang mampu untuk membangun negara kita. Juga melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Ini contohnya ya, kalau kalian sedang upacara itu memang harus kita laksanakan secara hikmat ya, dengan penuh kekhidmatan, kita menghargai jasa-jasa pahlawan yang hingga mencapai kemudahan dan kita tinggal menikmatinya saja. Nah, juga mentaati peraturan sekolah dan peraturan di masyarakat. Tentu saja juga bisa juga di dalam aturan-aturan keluarga juga harus ditaati ya. Nah, selanjutnya mengikuti kegiatan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Ini sangat berguna sekali. Kalian sebagai generasi penerus harus mempersiapkan diri ya. Kalau kalian berbakat dalam bidang kesenian, ya bisa saja kalian kembangkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul kesenian atau mungkin les kesenian seperti musik, tari dan sebagainya ya. Juga olahraga, bisa juga mengembangkan juga bakatnya dengan berlatih yang rajin, berlatih yang disiplin, sehingga nanti bisa mencapai prestasi yang terbaik. Begitu pula yang memiliki keterampilan bisa berlatih dari kecil karena nanti akan berguna di kemudian hari setelah dewasa. Nah, sikap perilaku positif warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Antara lain bisa kita lihat siap sedia membela tanah air. Nah, dalam membela tanah air ini merupakan kewajiban dari seluruh warga Indonesia. Ini juga tertuang di dalam undang-undang ya. Jadi
Jadi dalam membela tanah air itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Nah, caranya tentu saja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, ini kesatuan dan persatuan ini benar-benar memang harus selalu kita pertahankan, kita jaga, dan kita tingkatkan. Memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Nah, ini juga bisa diwujudkan ya kalau taat kepada aturan-aturan yang ada, ya maka masyarakat pun juga akan tertib dan juga akan tercipta keamanan. Menolak campur tangan atau intervensi asing. Nah, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang tegas ya di dalam mengurus negara ini, tidak boleh dicampuri oleh negara luar ya, harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, ini selalu dilaksanakan, makanya adanya sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, juga ada para petugas keamanan, misalnya ada Hansip, ya, juga bapak polisi, juga masyarakat itu ada juga yang mengadakan ronda untuk menjaga keamanan wilayahnya. Menerapkan dan mengamalkan Pancasila. Nah, ini sangat penting sekali karena semua yang ada di dalam nilai-nilai atau di butir-butir Pancasila, yang nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila itu sudah mencakup keseluruhannya ya, dalam pembelaan negara, dalam menjaga persatuan, dalam menjaga keamanan, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Melestarikan budaya bangsa. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak ya. Budaya bangsa kita itu sangat luhur. Bangsa-bangsa lain sangat kagum terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Maka kita wajib untuk melestarikannya. Jangan sampai malu ya, nggak usah malu kalian generasi penerus ini, jangan malah kalian nanti terjebak dengan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga kita nanti akan terjajah di bidang kebudayaan oleh bangsa lain. Terus menjaga perbatasan negara Indonesia. Nah, ini juga dilakukan oleh pemerintah dan oleh masyarakat ya. Dalam menjaga perbatasan negara itu selalu ada patroli-patroli dari bapak-bapak TNI, juga Polri, ya, juga oleh masyarakat yang ada di perbatasan itu ikut menjaga keamanan kedaulatan negara Indonesia. Juga menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah Indonesia. Ini penting sekali ya. Jadi seluruhnya warga negara Indonesia itu wajib untuk menjaga dan mempertahankan wilayah Indonesia. Jangan sampai ada bangsa lain yang menguasai wilayah, misalnya saja pulau dijual ke bangsa lain. Nah, itu menyalahi ya. Itu merupakan sikap yang negatif yang bisa merusak kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Nah, kesejahteraan sosial yang tadi merupakan tujuan dari para pahlawan untuk mencari kemerdekaan ini, kesejahteraan sosial itu adalah sistem yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai standar hidup yang lebih baik. Nah, beberapa indikator untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah dapat dilihat antara lain tingkat pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga tersebut di wilayah tersebut sudah di atas rata-rata atau masih di bawah standar rata-rata ya. Kalau masih di bawah berarti masih banyak yang miskin, berarti masyarakatnya belum sejahtera. Komposisi pengeluaran rumah tangga ini berhubungan dengan pendapatan tentu saja ya. Jadi harus imbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan,
maka rumah tangga tersebut tidak akan sejahtera karena selalu kekurangan. Tingkat pendidikan keluarga ini juga bisa dilihat ya, bahwa masyarakat yang sejahtera itu anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat yang tinggi. Tingkat kesejahteraan keluarga tadi ya bisa kita lihat, sudah tercukupi belum kebutuhan keluarga tersebut. Kalau masih kurang, masih miskin, berarti masa keluarga tersebut belum mencapai kesejahteraan. Kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga ini juga bisa untuk tolak ukur atau sebagai indikatornya ya. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki rumah tangga itu sudah mencukupi belum untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut ya. Ini tidak berarti harus fasilitas yang mewah ya, tetapi fasilitas-fasilitas pokok ya, yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Nah, ciri-ciri masyarakat sejahtera antara lain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini tidak tergantung dengan orang lain ya, dengan usaha sendiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, tempat tinggal yang layak atau rumah itu bermacam-macam ya, ada rumah kontrakan, ada rumah kos, ada tinggal di apartemen, tinggal di rusun, atau rumah sendiri, di komplek-komplek dan sebagainya. Itu merupakan tempat tinggal yang layak. Nah, kalau yang tidak layak itu seperti apa? Ya, kamu lihat tempat tinggal yang tidak layak itu seperti para gelandangan yang tinggal di kolong-kolong jembatan, itu berarti tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kalau berbentuk rumah yang layak kita huni itu merupakan ciri daripada masyarakat yang sejahtera. Dapat bersekolah, ini bisa dilihat dari keluarga tersebut, terutama anak-anaknya. Karena kalau masyarakat yang miskin, sangat miskin gitu ya, belum bisa mencukupi kesejahteraannya, tentu saja anaknya juga tidak bisa dibiayai atau tidak mampu membiayai anaknya untuk bersekolah. Maka kalian juga harus bersyukur karena kalian memiliki orang tua dan keluarga yang sejahtera yang dapat mencukupi kebutuhan kalian untuk dapat bersekolah. Mandiri. Nah, kemampuan mandiri ini memiliki kemampuan sendiri ya, hampir sama dengan di atas tadi ya. Nah, mandiri di sini tidak memerlukan bantuan orang lain di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Juga masyarakat yang beradab. Beradab di sini kalau masyarakat yang sejahtera itu pasti aman karena mereka tahu tentang perilaku yang baik, ya, ada istiadat yang baik, sopan santun yang baik. Itu merupakan ciri dari masyarakat yang sejahtera. Kalau masyarakat yang kurang sejahtera mungkin tidak ada itu ya, saling menghormati, mungkin malah saling menjatuhkan, saling merugikan antara satu dengan yang lain karena mereka masih perlu sekali ya, karena mereka belum mencapai kesejahteraan. Sedangkan masyarakat yang sudah sejahtera bisa hidup saling membantu ya, selalu toleransi terhadap lingkungannya ya, sopan santun juga ada di antara mereka. Nah, masyarakat madani atau civil society itu merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana kehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Nah, karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut. Memiliki keyakinan kepada Tuhan, sehingga masyarakatnya itu dapat mewujudkan dengan taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Damai. Nah, di dalam masyarakat madani itu timbul kedamaian karena saling toleransi, menghormati ya, dan juga adanya peraturan-peraturan yang dijunjung tinggi. Tolong menolong, hal ini juga berlaku ya, dengan adanya saling tolong menolong antara warga yang satu dengan yang lain ya,
sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bersama. Toleran tadi ya, karena di dalam masyarakat itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, juga status sosial antara kaya dan miskin, itu harus menjunjung tinggi sikap toleran. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Nah, dengan adanya peraturan juga tadi hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut itu bisa terjadi atau timbul keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Berperadaban tinggi. Nah, berperadaban itu dari kata adab ya. Itu mengetahui tentang sopan santun atau perilaku yang baik. Berakhlak mulia. Nah, ini berhubungan dengan kepribadian ya. Bagi masyarakat yang taat kepada agama, ya selalu taat kepada aturan-aturan, maka akan memiliki akhlak yang mulia. Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera antara lain mengembangkan sikap toleransi antar warga negara ya yang beraneka ragam tadi ya, beragam suku bangsa, agama, status sosial dan lain-lain. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, agar terwujud masyarakat yang sejahtera di seluruh Indonesia, maka pembangunan pun juga harus merata ya, sampai ke pelosok-pelosok daerah, bahkan daerah-daerah terpencil juga sekarang dibangun karena tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Memperbanyak lapangan kerja. Nah, dengan banyaknya lapangan kerja maka masyarakat bisa memilih pekerjaan yang bisa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tentu saja akan mendapatkan penghasilan bagi masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga kehidupan keluarganya bisa sejahtera. Membangun fasilitas umum yang tepat guna. Nah, pembangunan fasilitas umum tepat guna ini bisa kita lihat ya, misalnya di daerah perkotaan ya, sarana transportasi seperti pembangunan jalan tol, pembangunan busway, MRT dan sebagainya itu tepat guna dilaksanakan di kota-kota besar. Kalau di perkampungan mungkin dengan pembangunan waduk, pembangunan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan para petani dan sebagainya. Taat membayar pajak. Nah, ini harus ya, karena pajak itu harus dibayar oleh setiap warga negara, yang merupakan kewajiban ya. Sebab ya, pajak itu digunakan untuk biaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu penggunaan pajak yang benar ya. Ciri-ciri pajak antara lain merupakan kontribusi wajib warga negara. Jadi wajib ya, karena wajib maka kalau tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi. Sanksinya apa? Yaitu denda ya, makanya orang yang tidak bayar pajak bisa terkena denda. Bersifat memaksa ya, karena itu harus dibayar, maksudnya ya, memaksa itu harus dibayar. Jadi tidak boleh itu hanya sukarela, tetapi memang harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Nah, ini kita membayar pajak ini karena pajak digunakan untuk pembangunan, maka tidak secara langsung kita langsung mendapatkan imbalan yang bisa kita nikmati, tetapi dalam waktu tertentu, misalnya saja digunakan untuk membangun jalan. Nah, semua warga negara bisa menggunakan jalan tersebut di kemudian hari. Nah, berdasarkan undang-undang. Jadi pajak itu berdasarkan undang-undang, tidak hanya asal-asalan pemerintah menarik pajak, itu tidak asal-asalan, tetapi diatur dalam undang-undang. Sehingga kalau ada penarikan iuran atau apa yang tidak berdasarkan undang-undang, itu bisa dikatakan
merupakan tarikan yang liar ya, atau pungutan liar ya, itu menyalahi undang-undang dan bisa dikenakan hukum. Berdasarkan sifatnya, jenis pajak ada dua, yaitu pajak langsung, contohnya saja ada PBB, itu pajak dan bangunan ya, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor ya, bagi setiap pemilik kendaraan bermotor itu wajib secara langsung untuk membayar pajak kendaraan tersebut ya. Pajak langsung, nah ini contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak barang mewah, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Ketika kita membeli sesuatu benda atau barang, itu seringkali itu yang kita bayar itu sudah termasuk PPN ya. Jadi kita tidak langsung membayar ke pemerintah, tetapi waktu kita membeli barang tersebutlah kita sudah membayar pajak walaupun tidak langsung. Berdasarkan instansi pemungutnya ada dua jenis pajak, yaitu pajak daerah, itu adalah pajak yang dikelola atau yang berhak itu, yang menarik itu adalah pemerintah daerah, bisa gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, pajak hiburan, serta pajak reklame. Juga pajak pusat. Nah, apa itu pajak pusat? Itu adalah pajak yang hak dimiliki atau yang berhak untuk menarik atau mengambilnya adalah pemerintah pusat. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan, PPN tadi pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, dan bea materai. Upaya-upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat yaitu dengan cara pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya apa sih infrastruktur itu? Infrastruktur itu adalah prasarana atau segala sesuatu yang menunjang terjadinya suatu proses. Ya, proses itu misalnya terjadinya kegiatan perekonomian, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Nah, pada saat ini pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat difokuskan pada 4 sektor, antara lain sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Nah, berikut ini Bapak kasih contoh sedikit ya. Nanti sesudah kalian melihat itu, kalian juga memiliki tugas untuk mencari gambar maupun berita yang berhubungan dengan keempat sektor infrastruktur yang dibangun secara fokus oleh pemerintah ini ya. Jadi kalian bisa mencari infrastruktur sumber daya air, infrastruktur bina marga, infrastruktur cipta karya, dan infrastruktur perumahan. Itu nanti tugas kalian mencari gambar dan juga berita, bisa kamu cari dari koran, dari majalah, atau juga bisa kamu ambil dari internet. Nanti kamu kumpulkan, terus nanti dibuat clipping. Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini ya, untuk keempat infrastruktur tersebut. Infrastruktur sumber daya air contohnya, yaitu pembangunan waduk, ya, ada bendungan, irigasi, ya, embung, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari pembangunan infrastruktur sumber daya air. Bina marga, nah contohnya dengan pembangunan jalan tol, ya, jalan di daerah terisolasi, juga pembangunan jembatan yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Itu semuanya adalah infrastruktur sektor bina marga. Selanjutnya cipta karya, ya, infrastruktur cipta karya. Contohnya apa? Yaitu contohnya sistem penyediaan air minum atau air bersih. Ya, ini adalah PAM, ya, pengolahan air bersih. Juga sanitasi dan persampahan, pengolahan sampah, ya, juga penataan kawasan kumuh di perkotaan. Kamu lihat ya, sekarang banyak sekali taman-taman yang dibuat oleh
pemerintah yang tadinya mengubah tempat-tempat yang kumuh, ya. Jadi pengolahan sampah dan sebagainya juga ditingkatkan. Juga adanya pos lintas batas negara itu dibangun di wilayah perbatasan atau di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah infrastruktur sektor perumahan, yaitu contohnya dengan pembangunan rumah BTN itu ya, atau Perumnas ya, pembangunan rumah-rumah di daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan. Juga di perkotaan itu karena kekurangan lahan, maka dibangunlah seperti apartemen, ya, seperti rumah susun dan sebagainya. Jika pembangunan rumah-rumah khusus, contohnya rumah anggota TNI, rumah nelayan, ya, kamu perhatikan di gambar di sini ada kampung nelayan. Nah, itu dibangun, itu merupakan infrastruktur bidang perumahan. Anak-anak, demikianlah pelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.